Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti dengan NIM ID 29. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul kesalahan berbahasa ortografi pada penulisan surat lamaran pekerjaan. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih dari SMK Negeri Nusa Wungu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, teknik baca dan catat. Teknik yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesalahan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Ditemukan 4 kesalahan dan manfaat penulisan surat lamaran pekerjaan untuk pembelajaran di sekolah. 4 kesalahan tersebut diantaranya: yang pertama, kesalahan penulisan kata depan ditemukan 3 data. Yang kedua, kesalahan penulisan kata baku ditemukan 3 data. Dan yang ketiga, kesalahan penulisan kata miring ditemukan 3 data. Dan yang keempat, kesalahan penulisan huruf kapital ditemukan sebanyak 4 data. Kata kunci, kesalahan ortografi, surat lamaran, manfaat penulisan. Di sini ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Menulis merupakan kegiatan seseorang dalam menuangkan pikiran melalui tulisan-tulisan. Salah satu untuk berkomunikasi, cara tulisan yaitu dengan menggunakan surat. Dalam berkomunikasi secara tulis, terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan, yang kedua, isi tulisan atau pesan, yang ketiga, medianya berupa tulisan, dan yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan. Pembelajaran tentang menulis tentunya sangat penting untuk semua kalangan, karena mengingat hal ini untuk kedepannya, yakni untuk membuat sebuah tulisan. Surat pribadi ialah surat yang ditulis seseorang berisi hubungan pribadi antara orang lain yang dituju. Surat pribadi yang sifatnya setengah resmi seringkali dibuat oleh seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Contoh dari surat pribadi yang sifatnya setengah resmi yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran pekerjaan tentunya dibuat oleh mereka yang akan melamar suatu pekerjaan ke suatu lembaga perusahaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya dibuat atau ditulis oleh seseorang yang dikirimkan kepada instansi untuk melamar pekerjaan yang ada di instansi tersebut. Bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus baku, baik, dan sopan. Kesalahan penulisan surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh siswa yang bernama Aisyah Kurniasih dari SMK Negeri Nusa Wungu. Kurangnya pemahaman tentang PUEBI. Oleh karena itu, pembelajaran surat lamaran pekerjaan sangat diperlukan untuk semua siswa agar tahu bagaimana penyusunan surat lamaran pekerjaan yang sesuai aturan. Penelitian ini mengkaji terkait kesalahan penulisan surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh Aisyah Kurniasih, siswa SMK Negeri Nusa Wungu. Tujuan dari penelitian ini memaparkan jenis-jenis kesalahan berbahasa ortografi dalam surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik baca dan catat. Data dalam penelitian ini adalah surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih, siswa SMK Negeri Nusa Wungu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan dan buku teori. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti pada penulisan surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih, siswa jurusan akuntansi di SMK Negeri Nusa Wungu. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Di samping adalah surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih. Yang pertama, kesalahan penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali jika beberapa gabungan kata yang sudah
padu benar seperti kepada dan daripada. Jadi kata depan ke, di, dan dari ditulis secara terpisah. Berikut data yang saya peroleh. Data 1. Kutipan di atas terdapat kesalahan penulisan kata depan di. Kata depan di seharusnya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Namun dalam kutipan di atas tidak dipisah melainkan digabung. Contoh tulisan pembenarannya itu diterima, digabung, tidak dipisah. Data 2. Kutipan di atas terdapat kesalahan penulisan kata depan di. Kata depan di seharusnya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Disebutkan bukan penunjuk tempat. Yang kedua, kesalahan penulisan kata baku. Kesalahan penulisan ini dikarenakan tidak memperhatikan kaidah kebahasaan atau PUEBI. Penulisan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di PUEBI. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan diperlukan ketelitian pada penulisan kata-kata baku. Surat lamaran yang ditulis oleh salah satu siswa bernama Aisyah Kuniasih dari SMK Negeri Nusa Wungu terdapat kesalahan penulisan tidak baku. Berikut penjelasannya. Data 1. Bentuk kesalahan dari kutipan di atas yaitu penulisan kata fotokopi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fotokopi seharusnya ditulis dengan fotokopi. Fotokopi bentuk penulisan baku dari kata fotokopi yang memiliki arti hasil reproduksi atau penggandaan. Data 2. Bentuk kesalahan dari kutipan di atas yaitu penulisan yang. Kata konjungsi yang seharusnya ditulis secara lengkap tidak boleh disingkat. Pada aturan dalam PUEBI, singkatan hanya berlaku untuk yang pertama, singkatan nama orang, gelar, jabatan, atau pangkat. Yang kedua, singkatan terdiri dari huruf awal setiap kata, nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi. Yang ketiga, singkatan terdiri dari huruf awal setiap kata, bukan nama diri. Yang keempat, singkatan terdiri dari 3 huruf. Yang kelima, singkatan terdiri dari 2 huruf dan lazim digunakan dalam surat menyurat. Yang keenam, lambang kimia, satuan ukuran, dan mata uang. Yang ketujuh, akronim. Data 3. Kutipan di atas terdapat kesalahan penggunaan kata baku, yaitu kata terima kasih yang memiliki arti ungkapan rasa syukur. Kata terima kasih seharusnya ditulis secara terpisah. Yang ketiga, kesalahan penulisan huruf miring. Penggunaan kata miring dipergunakan untuk penulisan kata bahasa asing. Jadi, ketika penulisan menemukan bahasa asing, maka harus ditulis secara miring. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan siswa Aisyah Kuniasih terdapat kesalahan dalam penggunaan kata miring. Adapun kesalahannya dijelaskan berikut ini. Data 1. Bentuk kesalahan yang terdapat dalam kutipan di atas yaitu kesalahan penulisan kata miring untuk bahasa asing. Dalam surat lamaran pekerjaan yang ditulis tidak menuliskan bahasa asing dengan ditulis miring. Kalimat di atas seharusnya ditulis miring. Data 2. Selanjutnya, bentuk kesalahan penulisan PT. Tidak ditulis dengan tanda baca titik. Kalimat di atas seharusnya ditulis tidak menggunakan tanda titik. Data 3. Bentuk kesalahan yang ada dalam kutipan di atas yaitu kesalahan mengenai penulisan kata miring. Bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia harus ditulis secara miring. Namun, pada kenyataannya dalam surat lamaran pekerjaan siswa yang bernama Aisyah Kuniasih dari SMK Negeri Nusa Wungu, kata asing tidak ditulis secara miring. Berikut pembetulannya. Yang keempat, kesalahan penulisan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam penulisan kalimat harus diperhatikan dengan jelas, sebab jika tidak akan terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi jika tidak memperhatikannya.
Maka dari itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu penggunaan huruf-huruf kapital dalam suatu kata. Kesalahan-kesalahan seperti ini kerap kali terjadi dan ditemukan di surat undangan, surat kabar, surat lamaran pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, ditemukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih. Data 1. Data di atas terdapat kesalahan penggunaan dalam penulisan huruf kapital pada penulisan kata yang menunjukkan bulan, yakni November. Seharusnya di awal kata pada penulisan bulan ditulis dengan huruf kapital. Berikut pembenarannya. Yang kedua, kutipan di atas termasuk dalam kategori kesalahan penggunaan huruf kapital. Penulisan YTH adalah bentuk akronim dari yang terhormat. Jadi seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal saja menjadi YTH. Selanjutnya, singkatan tersebut terdiri dari 3 huruf sehingga diikuti dengan tanda titik di akhirnya. Yang ketiga, sebagai karyawan perusahaan yang bapak atau ibu pimpin, terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital yakni kata yang. Kata yang tidak perlu ditulis dengan diawali huruf kapital karena bukan nama kota, nama orang, nama hari, dan lain sebagainya. Jadi penulisannya tepat sebagai berikut. Data 4. Data dari kutipan surat di atas termasuk dalam kategori kesalahan penggunaan huruf kapital. Nama orang seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap katanya. Penulisan nama yang benar dari kutipan di atas yaitu Aisyah, A-nya besar, Kurniasih, K-nya besar. Yang kelima, manfaat analisis kesalahan berbahasa dari penulisan surat lamaran pekerjaan untuk pembelajaran di sekolah. Untuk mencegah adanya kesalahan berbahasa dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, dapat memberikan keunggulan yang lebih besar daripada pelamar lainnya yang tidak menggunakan format yang benar. Dengan begitu, peluang kamu untuk diterima kerja dalam posisi yang kamu incar akan semakin besar. Penutup. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesalahan berbahasa dalam surat lamaran pekerjaan milik Aisyah Kurniasih, jurusan akuntansi, SMK Negeri Nusa Bungo, yaitu dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa paling banyak ditemukan pada kesalahan tulisan huruf kapital sebanyak 4 kesalahan, dan kesalahan tulisan kata depan, kata baku, huruf miring ditemukan masing-masing sebanyak 3 data, serta manfaat penulisan surat lamaran pekerjaan untuk pembelajaran di sekolah. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.